Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah jadwal untuk presentasi kelompok 1. Untuk materinya ada di PPT yang udah di-share sama dosen, yaitu KBM 1. Judulnya definisi dan sejarah kualitas. Untuk kelompok 1 sendiri, itu anggotanya ada saya, Rika Diwan Pratiwi, dengan Rauf Kurniawan Akbar. Oke, next. Bentar. Oke, di sini ada definisi kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam blog yang ditulis oleh Rosian Nasfar 2013, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau taraf mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Definisi kualitas secara internasional ada di BSIEN ISO 9000-2000 adalah tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu. DEL 2003 di poin 4. Beberapa ahli juga memiliki definisi tentang kualitas seperti Juran tahun 1962 mengatakan kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Selanjutnya, Deming tahun 1982 mengatakan bahwa kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Hal ini berarti bahwa kualitas harus didasarkan pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Next. Di sini juga ada pentingnya kualitas. Kenapa kualitas ini menjadi penting? Di sini saya mencantumkan 3 poin. Yang pertama, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, kesempatan mewujudkan cost reduction. Dan yang ketiga, yaitu menjadi kunci utama mendapat loyalitas pelanggan. Next. Dimensi kualitas. Ada 8 dimensi kualitas menurut Philip Kotler, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kinerja atau performance, yaitu karakteristik operasi suatu produk utama. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau feature. Yang ketiga, kehandalan atau reliability, yaitu probabilitas suatu produk tidak berfungsi atau gagal. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. Yang kelima, daya tahan atau durability. Yang keenam, kemampuan melayani atau service ability. Yang ketujuh, estetika atau estetik, sebagaimana suatu produk dipandang, dirasakan, dan didengarkan. Dan yang terakhir yaitu ketepatan kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Next. Yaitu ada perspektif kualitas. David Garvin mengidentifikasi adanya 5 alternatif. Perspektif kualitas yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada transcendental approach, yang kedua ada product-based approach, yang ketiga ada user-based approach, yang keempat ada manufacturing-based approach, yang kelima yaitu value-based approach. Next. Di sini ada sejarah kualitas dan sejarah TQM. Khusus sejarah kualitas, yaitu pada tahun 1324, W.A. Seward dari Bell Telephone Laboratories mengembangkan diagram atau grafik statistik untuk mengendalikan variabel-variabel produk. Hal ini yang menjadi permulaan dari pengendalian kualitas statistikal. Ada dekade yang sama, H.F. Dodge dan H.G. Reining, keduanya juga dari Bell Telephone, mengembangkan teknik pengambilan sampel penerimaan untuk menggantikan inspeksi 100%. Pada tahun 1940,
Pengendalian kualitas menggunakan metode statistik mulai digunakan di Amerika dengan James Duran sebagai pelopor. Next. Pada tahun 1946 sampai dengan 1950 adalah periode perintisan atau periode penelitian dan penelaahan, research and study. Pada periode ini, yaitu pada bulan Juli 1950, Dr. W.E. Deming menyampaikan seminar 8 hari mengenai kualitas pada para ilmuwan, insinyur, dan para eksekutif perusahaan Jepang. Tahun 1951 sampai dengan 1954 adalah periode pengendalian mutu statistik atau statistical quality, seminar tentang manajemen pengendalian mutu atau quality control management seminar dengan pembicara Dr. J.M. Juran. Tahun 1955 sampai dengan 1960 adalah periode pengendalian mutu secara sistematik. Kelompok belajar pengendalian mutu atau Quality Control Study Group memperkenalkan pengendalian mutu menyeluruh dalam perusahaan atau Company-Wide Quality Control atau CYQC. Tahun 1961 dikatakan sebagai periode pemantapan dan pengembangan atau New Quality Creation. Pada tahun 1962, Profesor Dr. Kaoru Ishikawa memperkenalkan gugus kendali mutu atau biasa disebut Quality Control Circle. Next. TQM bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, ketika ahli statistik ASW Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian, Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan kepemimpinan bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat tak terlatih atau semi terlatih saat setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal di Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input namun mengembangkannya dari kompetensi teknis ke juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Dan di sini ada sejarah TQM juga. Landasan TQM adalah Statistical Process Control atau SPC yang merupakan model manajemen manufaktur yang pertama-tama diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juran sesudah Perang Dunia Kedua guna membantu bangsa Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya. Ajaran Deming dan Juran itu berkembang terus hingga kemudian dinamakan TQM oleh US Navy pada tahun 1985. Kita ketahui bahwa TQM terus mengalami evolusi menjadi semakin matang dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan dewasa ini juga di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya ada definisi dan unsur TQM akan dilanjutkan oleh Saudara Rauf. Ya, baik. Saya lanjutkan. Definisi TQM, mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu total, keseluruhan, quality, kualitas, derajat atau tingkat keunggulan barang atau jasa, manajemen, tindakan, seni, cara menghandle, pengendalian, pengarahan. Dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, customer satisfaction, dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali.
right first time, melalui perbaikan berkesinambungan, continuous improvement, dan memotivasi karyawan. Seperti halnya kualitas, total quality management dapat diartikan sebagai berikut. 1. Perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. 2. Sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 3. Suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Pengertian lain dikemukakan oleh Dr. Andes M.N. Nasution, mengatakan bahwa total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Unsur TQM. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan, kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, yang terakhir adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Berikutnya adalah falsafah TQM. Filosofi dari TQM atau Total Quality Management adalah selalu meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai strategi jangka panjang perusahaan dalam bersaing dan bertumbuh. Peningkatan kualitas harus dikerjakan seluruh lini perusahaan mulai dari pembelian barang baku, proses produksi, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran dalam TQM adalah yang pertama adalah kualitas dapat dan harus dikendalikan. Yang kedua, kualitas versi pelanggan harus diperhatikan supaya kepuasan pelanggan terjaga. Ketiga, manajemen harus memberi kepemimpinan dalam melakukan manajemen mutu. Yang keempat, terus-menerus melakukan peningkatan kualitas sebagai strategi perusahaan. Tentu ini melibatkan perencanaan, eksekusi, dan evaluasi secara terus-menerus. 5. Peningkatan kualitas adalah tanggung jawab setiap karyawan. Karyawan harus diberikan training dan pendidikan supaya kualitas terus-menerus meningkat. Yang keenam, masalah harus sependapat mungkin dicegah. Kurangi proses perbaikan. Yang ketujuh, standar kualitas adalah tanpa cacat. Yang kedelapan, kualitas harus bisa diukur. 9. TQM ini merupakan generasi berikutnya dari QMS, Quality Management System. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. TQM ini kemudian berkembang dan melahirkan sertifikasi ISO untuk manajemen kualitas. Yang selanjutnya, konsep TQM. Manajemen mutu terpadu, Total Quality Management, merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa mendatang. TQM lebih merupakan sikap dan perilaku berdasarkan kepuasan atas pekerjaannya dan kerja tim atau kelompoknya. TQM menghendaki komitmen dari manajemen sebagai pemimpin organisasi di mana komitmen ini harus disebarluaskan pada seluruh karyawan dan dalam semua level atau departemen dalam organisasi. TQM bukan merupakan program atau sistem, tapi merupakan budaya yang harus dibangun, dipertahankan, dan ditingkatkan oleh seluruh anggota organisasi atau perusahaan bila organisasi atau perusahaan tersebut berorientasi pada mutu dan menjadikan mutu sebagai way of life. Pengendalian sistem dan teknik-teknik sangat diperlukan dalam penerapan TQM, tetapi semuanya itu bukan merupakan kebutuhan utama. Yang terpenting dalam penerapan TQM adalah keterlibatan secara menyeluruh setiap orang dalam organisasi atau perusahaan tersebut untuk mengubah budaya atau culture
yang lama menjadi budaya baru. Selanjutnya prinsip TQM. Menurut Hensler dan Brunel dalam Suning dan Christopher, ada 4 prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Metode TQM. Metode W. Edwards Deming. W. Edwards Deming memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses statistik atau disebut Statistical Process Control, SPC. Dengan salah satu metodenya yang terkenal adalah siklus Deming. Siklus Deming merupakan model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama yang dikenal dengan plan, do, check, act. Yang kedua, metode Joseph M. Juran. Juran mengartikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Juran dikenal dengan Juran's Basic Step to Progress, yang merupakan 3 langkah dasar yang harus dilakukan oleh perusahaan jika ingin mencapai kualitas tertinggi. Yang ketiga, metode Philip D. Crosby. Dikenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan, yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik, acceptable quality level. Pandangan dari Philip D. Crosby tersebut dikenal sebagai dalil-dalil manajemen kualitas, yang menyebutkan bahwa definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Sistem kualitas adalah pencegahan. Kerusakan nol atau zero defect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Yang terakhir adalah keuntungan kualitas yang baik. Manfaat jangka panjang utama dari total quality management berkaitan dengan kepuasan pelanggan. TQM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam hal layanan, produk, dan pengalaman pelanggan. Hal ini tentu juga akan meningkatkan competitive advantage perusahaan di mata pelanggan dibanding dengan para kompetitor. Namun selain itu, perusahaan bisa mendapat banyak keuntungan lain dari implementasi TQM. Beberapa di antaranya adalah 1. Pengembangan biaya, cost reduction. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Mengurangi cacat. 4. Peningkatan moral karyawan. 5. Membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. 6. Mengembangkan sistem komunikasi memadai. 7. Progres yang selalu ditinjau. Ya, mungkin saya kembalikan ke Saudari Rika. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk definisi sejarah dari kualitas dan TQM. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan maksimal 3 pertanyaan ya. Adakah yang ingin bertanya terkait materi yang saya dengan Rauf sampaikan? Saya Karika. Siapa? Sebutin Rizky nama. Alfia. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Alfia dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Yang dimaksud Boleh disebut. Transcendental approach di slide ke 1, 2, 3, 4. Slide ke-5, Kak. Dalam perspektif kualitas.
Yang poin pertama ya, yang transcendental approach. Iya, Kak. Oke. Itu pertanyaan pertama dari Rizky Alfia. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua dari yang lain? Saya mau nanya nih. Siapa ini? Rizky ya? Iya. Tentang itu kepuasan pelanggan kan Oke, tadi apa ya. kelompok berapa? Kelompok berapa sih itu ya? Kelompok 9. Oke, kelompok 9. Bisa disebutkan pertanyaannya? Membuat semua pelanggan merasa puas kan itu ada tingkat kesulitannya ya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana solusinya jika pelanggan itu tidak merasa puas terhadap produk kita? Di sini disebutkan bahwa salah satu dari materi ini itu membuat pelanggan merasa puas. Pertanyaannya bagaimana solusinya jika pelanggan merasa tidak puas atas produk yang kita tawarkan gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, ada yang mau ditanyain lagi? Mau nanya dong. Ya, silakan disebutkan nama dan pertanyaannya. Nama, kelompok, terus pertanyaannya. Nama Rizky Fajar. Kelompok 11. Oke. Mau nanya, ini kan masih awal ya, masih definisi sama sejarah manajemen mutu yang ditanyain tuh singkat. Yep. Kenapa sebuah perusahaan itu memerlukan manajemen mutu yang harus diterapkan di perusahaan tersebut. Terus kalau emang ada penjelasan yang sangat penting banget di perusahaan tersebut atas adanya manajemen mutu, kira-kira contoh konkretnya seperti apa manajemen mutu yang diterapkan di salah satu perusahaan, terserah mau perusahaan retail atau produksi atau kontraktor, itu dong. Thank you, Rika. Oke. Saya ulang pertanyaannya ya. Di sini kan tadi baru jelasin tentang definisi dan sejarah dari mutu. Nah, pertanyaannya kenapa perusahaan memerlukan adanya suatu manajemen mutu? Dan alasan khususnya apa sih, contoh konkretnya gitu ya? Ya, contoh contoh perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutunya itu loh. Salah satunya contoh yang sudah menerapkan manajemen mutu tersebut. Oke, baik. Pertanyaan ditutup ya. Udah ada 3. Saya coba jawab pertanyaannya Dari Saya mencoba menjawab pertanyaan si Rizky Alfia mengenai perspektif kualitas. Menurut David Garvin yang transcendental approach. Transcendental approach itu kualitas dalam adalah suatu yang kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan,
tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Perspektif ini umumnya diterapkan dalam karya seni seperti musik, seni tari, seni drama, dan seni rupa. Untuk produk dan pelayanan perusahaan dapat mempromosikan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan seperti kelembutan dan kehalusan kulit, atau seperti sabun mandi, kecantikan wajah, kosmetik, dan tempat berbelanja yang nyaman. Sudah terjawab, Rizky Alfiah? Apa kurang jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan pertama mengenai transcendental approach sudah dijawab ya, Rizky Alfiah sama Rauf. Iya, sudah. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Riki Tuhiawan. Bagaimana sih solusinya jika pelanggan merasa tidak puas atas produk kita? Biasanya gini, kalau produk itu berarti kan lebih ke barang ya, atau suatu produk yang kita ciptakan nih, bukan jasa. Nah, untuk produk sendiri itu biasanya dia memiliki spesifikasi-spesifikasi yang sudah dipaparkan secara umum. Jadi otomatis konsumen sudah mengetahui spesifikasi dari barang tersebut, bahan pembuatannya apa, kemudian spek-spek lainnya sudah tertera jelas untuk produk yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, biasanya kemungkinan untuk adanya merasa tidak puas atas spesifikasi mungkin kecil ya kemungkinannya. Hanya saja bisa timbul rasa ketidakpuasan mungkin karena barangnya rusak saat pengiriman, atau bisa juga ketika kayak respon dari kita sebagai marketing ke mereka kurang baik, atau misalkan kurang bisa diterima oleh konsumen, itu juga bisa. Yang jelas sih lebih mengarah ke kepuasan sikap kita terhadap konsumen tersebut, bukan kepada barang yang kita produksi. Kalau misalkan memang terjadi adanya komplain yang membuat konsumen merasa tidak puas atas produk kita, kayak tadi yang saya sebutin, kayak misalkan kerusakan barang, mungkin itu kita bisa adain yang namanya kayak garansi mungkin itu kecacatan atas semasa pengiriman sehingga bisa diretur kemudian diganti dengan yang baru, atau garansi lainnya. Nah, kalaupun memang yang ketidakpuasannya itu atas jasa yang kita berikan kepada mereka, misal marketingnya terlalu jutek, atau marketingnya produknya nggak spesifik tentang produk tersebut atau sejenisnya, biasanya itu akan masuk ke record perusahaan gitu loh. Nah, biasanya itu akan diganti PIC-nya untuk menentukan mana nih marketing yang cocok untuk handle perusahaan tersebut gitu. Nah, dari komplain tersebut akan dievaluasi oleh perusahaan, kemudian diketemukan bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya. Nah, biasanya itu baru setelah dari situ bisa terwujud yang namanya kepuasan pelanggan. Gitu sih menurut saya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman ada pendapat lain, boleh. Jadi yang pasti suatu ketidakpuasan itu atau komplain dari konsumen akan disampaikan ke perusahaan terkait, kemudian diterima oleh perusahaan tersebut, dievaluasi, dan diberikan conclusion-nya seperti apa sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya sih gitu ya dari hal yang saya tahu gitu. Kalau misalnya memang ada tambahan dari yang lain bisa disampaikan. Ada tambahan lain dari yang lain?
Atau sudah cukup paham dari yang saya coba jelaskan? Halo, suara saya kedengaran? Halo, kedengeran. Sudah, Rika? Oke, Riki, sudah cukupkah atau masih ada yang perlu ditanyain? Sudah cukup jelas, padat, dan dipahami. Oke, terima kasih Riki. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari Rizky Fajar, definisi dan sejarah mutu yang tadi kita jelasin. Nah, pertanyaannya kenapa sih perusahaan perlu adanya manajemen mutu? Alasan khusus dan contoh perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutu tersebut. Sebentar ya. Nah, menurut saya, kenapa sih suatu perusahaan itu perlu adanya manajemen mutu? Tadi itu sudah disebutkan beberapa contohnya keuntungan perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutu. Kayak yang pertama itu sebagai penghematan biaya atau cost reduction, kemudian sebagai kepuasan pelanggan, kemudian mengurangi cacat atau defect, kemudian ada peningkatan moral karyawan, kemudian ada membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi, atau kemudian ada mengembangkan sistem komunikasi memadai, dan yang terakhir ada progres yang selalu ditinjau. Kebayang nggak sih kalau misalkan perusahaan nggak punya manajemen mutu gitu loh? Apa sih standarnya supaya perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang baik? Pasti kan nggak bisa ketahuan kan kalau misalkan, berarti perusahaan ini mutunya kurang baik nih. Mereka nggak punya standarnya. Terus kemudian dari mana mereka bisa mendapatkan kesimpulan bahwa produk yang dia produk yang dia produksi itu bisa mengalami keuntungan atau kerugian kalau misalkan mereka nggak punya standar untuk menentukan suatu produk itu layak dijual atau enggak. Terus kemudian biasanya manajemen mutu itu punya yang namanya proseduralnya kayak standar bahan baku, kemudian standar ukuran dalam pembuatan, misalkan untuk membuat si tepung terigu nih kita butuh bahan A sekian kilo atau B sekian kilo gitu loh. Pasti punya proseduralnya. Kemudian kalau misalkan suatu perusahaan sudah memiliki beberapa manajemen mutu, kayak misalkan ada, saya nggak hafal beberapanya, ada kayak ISO 20001, ISO 10.000, ISO 15.000, ISO 18.000, itu biasanya perusahaan itu udah punya beberapa penghargaan. Nah, konsumen akan merasa percaya atau konsumen akan merasa, wah aman nih kalau misalkan kita beli dari si perusahaan ini. Mereka sudah menerapkan manajemen mutu ISO 18.000, mereka sudah menerapkan manajemen mutu 10.000, bahkan mereka juga telah menerapkan manajemen mutu ISO lainnya, berarti sudah tersertifikasi gitu loh. Nah, jadi kemungkinan besar untuk suatu konsumen membeli barang kepada perusahaan tersebut pun lebih besar, dan itu juga bisa memacu kepada keuntungan perusahaan tersebut. Kalau misalkan perusahaan tersebut nggak punya manajemen mutu, otomatis konsumen juga akan ragu. Ini benar nggak sih produknya sudah terstandarisasi? Bisa nggak sih kita percaya sama mereka kalau misalkan dia nggak menerapkan manajemen mutu? Mereka nggak punya sertifikasi apapun. Jadi nggak ada lembaga yang mengakui tentang mutu dari perusahaan tersebut gitu, Oki. Kalau untuk contoh konkret perusahaan mana yang sudah menerapkan manajemen mutu, sebut saja, alhamdulillah perusahaan tempat saya kerja sekarang pun sudah menerapkan itu. Ada beberapa ISO yang sudah terverifikasi, yang sudah tersertifikasi atas nama perusahaan. Dan untuk sebut nama PT-nya, PT Nippon Tsukuba Indonesia juga sudah banyak menerapkan manajemen mutunya. Kalau misalkan memang kamu butuh data contoh konkret mana perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutu. Bukan hanya PT Nippon Tsukuba
Indonesia saja, kayak PT-PT lainnya kayak misalkan PT Asahi Mas Chemical, kemudian PT Chandra Asri Petrochemical. Saya pikir juga semua perusahaan-perusahaan itu sudah memiliki manajemen mutunya masing-masing gitu. Walaupun nggak sama ya. Kayak misal perusahaan A memiliki 5 manajemen mutu ISO A, B, C, D, E gitu. Kemudian PT yang B hanya A, B, D, E. Kemudian PT C cuma A, B, C saja gitu. Yang penting mereka punya standar mutu masing-masing gitu. Dan semakin baik sertifikasi manajemen mutu yang mereka miliki itu bisa mencerminkan semakin baik pula perusahaan itu untuk mengeluarkan produk yang bisa dipercaya oleh konsumen. Gitu sih Ki. Bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti nggak? Halo? Bisa Kak. Oke. Udah cukup atau perlu ada lagi yang ditanyain? Cukup ya? Kak nambahin Kak. Oke, apa Ki? Kan kadang kalau misalkan mengimplementasikan kayak suatu program kerja atau suatu kegiatan itu pasti kan ada kayak apa ya? Ada kayak hambatannya gitu loh. Jadi kalau misalkan ambil contoh deh, terserah Rika ambil contoh manajemen mutu apa yang udah diterapin di salah satu perusahaan tersebut. Jadi ketika dia mengimplementasikan di perusahaan tersebut, apa sih hambatan yang terjadi gitu kan ketika manajemen mutu tersebut diimplementasikan saat ini atau dari dulu gitu kan? Oke. Kalau yang saat ini sih ya, contohnya kayak halal sertifikat, itu kan masuk ke mutu juga tuh. Nah, kendalanya biasanya untuk dapetin halal sertifikat itu, lembaga LPOM UI itu akan kasih syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sertifikasi halal. Kayak misalkan dicari tahu apakah lain untuk produksi, apakah dia kontak dengan barang-barang najis kah? Itu kan perlu adanya identifikasi juga dari pihak LPOM UI-nya, kemudian harus memastikan adakah kandungan alkohol sekian persen gitu. Kan biasanya kalau untuk industri itu ada batas maksimum dan batas minimum penggunaan alkohol ya untuk menciptakan suatu produk. Nah, itu juga akan diidentifikasi. Benar nggak sih mereka tidak melebihi batas ini untuk membuat suatu produk ini? Kalau misalkan mereka tidak melewati batas maksimum penggunaan alkohol untuk menciptakan produk tersebut, dia akan otomatis terverifikasi. Nah, kemudian salah satunya juga kayak misalkan bahan-bahan untuk membuat akrilik asid gitu kan. Salah satu produknya ada propilen sama ada alkohol. Nah, bisa kan itu bahan baku utamanya ada propilen sama alkohol. Nah, cuma kan kita juga pakai bahan-bahan pendukung lainnya. Bahan-bahan pendukung lainnya itu akan dicek juga sama LPOM UI-nya apakah memang mereka ini masuk ke kategori yang bebas najis kah, atau yang sudah terverifikasi, yang sudah terdaftar di LPOM UI kah, atau enggak. Nah, terus juga biasanya kendalanya kayak kita menjual barang-barang produk yang harus tersertifikasi halal untuk mutunya. Nah, cuma kita juga kan pasti perusahaan tersebut nggak cuma menjual, tapi kita juga beli beberapa barang dari luar untuk mensupport kegiatan produksi produk kita gitu kan. Nah, kita juga harus memastikan nih kalau misalkan produk yang kita beli itu bebas dari najis gitu. Nah, kita nggak tahu kan gimana perusahaan lain membuat produk tersebut, kayak misalkan apa sih namanya? Koas cat atau apa gitu kita beli. Nah, itu nggak tahu itu dari bulu babi kah atau bulu apakah, kita juga nggak tahu dari situ. Nah, biasanya kita minta kalau misalkan perusahaan tersebut udah terverifikasi hal sertifikat, mungkin it's okay ya, nggak masalah. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut belum menerapkan manajemen mutu atau belum menerapkan, tidak mempunyai hal sertifikat,
biasanya kita meminta surat keterangan gitu bahwa barang tersebut bebas dari najis atau bebas dari alkohol atau bebas dari lainnya yang menghambat proses sertifikasi halal tersebut. Nah, biasanya perusahaan lainnya itu yang keberatan atau lama gitu untuk submit surat keterangan itunya gitu loh. Itu salah satu hambatan-hambatan di mana yang akan kita temui gitu kalau misalkan untuk melengkapi suatu persyaratan dari LPOM itu untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu Ki. Biasanya kendalanya kayak gitu. Ada lagi nggak? Ngerti nggak yang saya jelasin? Oke, ngerti. Oke. Bisa dimengerti ya semuanya ya. Oke, mungkin itu Berarti- aja yang dapat saya Kak, lagi, Kak. sampaikan. Kenapa Ki? Lagi sih, Kak. Dikit lagi ya. Tadi kan ngomongin tentang bahan bakunya ya. Kayak apa ya hambatan-hambatannya itu. Yang sekarang yang jadi pertanyaan kan kadang Oke. dalam perusahaan itu kan nggak fokus ke si bahan produksinya. Dalam perusahaan juga kan punya aset berharga di sumber daya manusianya. Jadi kalau menurut ini aja ya, menurut pendapat kelompok lu aja gitu kan. Peranan manajemen sumber daya manusia terhadap peningkatan mutu di perusahaan itu bagaimana gitu loh peranan si SDM dan dalam implementasi manajemen mutunya itu. Seberapa penting atau bagaimana Kak? Peranan sumber daya manusia. Oke, of course penting ya. Kayak misalkan kita ambil contoh karyawan di bagian quality control. Kayak misalkan dalam analisa atau dalam pemeriksaan lainnya, itu kan setiap perusahaan pasti punya standar mutu masing-masing. Kayak misalkan kandungan A harus sekian persen, kandungan B harus sekian persen, kandungan C harus sekian persen. Kalau adanya human error, otomatis akan mengurangi atau menurunkan kualitas yang harusnya sudah standar gitu loh. Nah, khawatirnya kalau misalkan adanya human error, otomatis kan produk yang diciptakan itu di bawah standar nih. Nah, bisa menimbulkan adanya komplain dari konsumen. Itu sih contohnya kalau misalkan dari sumber daya manusianya. Nah, kemudian kayak misalkan contoh di lapangan gitu ya. Kita nggak menutup kemungkinan ya, kayak misalkan di suatu plant, entah mungkin ada hewan yang masuk, kayak misalkan kucing, entah mungkin dia bisa pipis atau pup di lapangan, kita pun nggak tahu. Nah, sedangkan ada kategori-kategorinya kan, kayak misalkan pipis itu kategori masuk ke tadi yang sertifikasi halal ya contohnya. Kalau pipis itu misalkan kategori najis sedang gitu, atau pup kucing itu sama dengan kategori najis besar gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan yang kalau misalkan si karyawan itu nggak tahu juga, itu bisa berdampak juga ketika misalkan ada audit dari LPO MUI-nya. Nah, kemudian yang ketiga, peran sumber daya manusia dalam manajemen mutu juga itu sangat besar. Tentunya yang paling penting adalah pengetahuan. Semua manajemen mutu atau sertifikasi yang dimiliki perusahaan biasanya itu akan tersosialisasikan ke seluruh anggota karyawan. Seluruh departemen itu pasti dapat sosialisasi terbarunya. Kayak misalkan ada revisian nih untuk manajemen mutu ISO sekian gitu. Nah, itu pasti disampaikan ke semua karyawannya supaya karyawan itu tahu apa sih yang harus dia lakuin kalau misalkan terjadi A, apa sih yang harus diketahui mereka untuk tetap jaga kualitas mutunya seperti ini gitu loh. Lebih apa sih bisa mempertahankan kualitas tersebut gitu. Kalau misalkan memang dari sumber daya manusianya sendiri nggak tahu atas manajemen mutu tersebut, nggak tahu atas update sertifikasi ISO tersebut, gimana bisa menerapkan atau gimana supaya si manajemen mutu tersebut bisa tercapai gitu. Jadi peran sumber daya manusia pun besar di sini. Karena siapa lagi yang bakal jalanin perusahaan tersebut kalau bukan manusianya sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Atau paham nggak?
Ya paham Kak. Oke, ada lagi? Eh, Kak tambahan lagi ya. Sekali lagi sumpah ini mah. Oke, silakan. Boleh. Jadi kan Boleh sih, nggak apa-apa. masih apa ya, masih awal-awal nih, mumpung masih awal-awal kita belajar kayak masih definisi, jadi kayak tentang manajemen mutu itu seperti apa. Jadi kira-kira kesimpulan untuk terakhir di kelompok lu nih ya, kira-kira apa sih yang harus kita kuasai dan kita paham tentang hasil dari kita mempelajari manajemen mutu di semester ini gitu kan. Jadi apa gitu kira-kira menurut kelompok lu? Apa yang harus kita kuasai dari materi manajemen mutu? Iya, jadi kayak kita tuh harus paham manajemen mutu itu apa aja yang harus kita pahami gitu kan. Sedangkan kan setiap MK kan emang ada tujuannya agar kita mungkin kalau di manajemen keuangan kita agar bisa mengatur keuangan, mengatur keluar masuknya keuangan agar sehat kayak gitu. Untuk di manajemen mutu gitu kan. Mumpung presentasi lu lebih ke definisi sejarah manajemen mutu gitu kan. Kalau misalkan diambil kesimpulannya sih, sebenarnya kan karena ini kita masih awal ya, kita juga baru jelasin definisinya, terus kayak perspektifnya, konsepnya, terus sejarahnya itu masih awal banget. Sedangkan kan kayak di sini deh, mata kuliahnya kan manajemen mutu. Otomatis masih banyak kan yang dipelajarin dari part-part lainnya gitu. Kalau misalkan dari materi yang saya sampaikan sekarang sih, bisa diambil kesimpulannya kalau misalkan standar manajemen mutu itu penting dalam suatu perusahaan untuk menciptakan adanya kepuasan pelanggan gitu. Kalau misalkan suatu perusahaan tidak memiliki manajemen mutu, ya berarti mutu perusahaan tersebut patut dipertanyakan gitu. Dan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan perusahaan tersebut jika perusahaan tersebut telah menjalankan manajemen mutu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga kan, keuntungan-keuntungan apa aja sih yang udah yang akan didapat jika menerapkan manajemen mutu. Itu baru yang untuk di presentasi kita kali ini, Ki. Kesimpulannya ya kayak gitu. Karena kan sebenarnya manajemen mutu juga luas, banyak part-part lainnya. Dan dari 11 kelompok itu otomatis kan ada bahasan manajemen mutu lainnya juga. Kalau yang tadi saya bahas, yang kesimpulannya yang itu, tentang definisi, perspektif, konsep, prinsip, begitu. Jadi kalau dari saya sih cuma gitu doang. Belum dari yang lainnya ya gitu kesimpulannya. Intinya mah manajemen mutu itu penting untuk suatu perusahaan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan supaya dapat dipercaya oleh konsumen. Udah sih gitu aja. Makasih Rika. Sama-sama, Ki. Kayaknya sudah cukup ya. Kayaknya udah banyak juga deh diskusinya. Udah 1 jaman lebih, guys. Cukup. Udah ngerti semua ya tadi yang udah dijelasin? Ngerti. Oke. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya cukupkan ya dari kelompok 1. Ada tambahan dari Rauf? Enggak, Rik. Oke. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan definisi dan sejarah kualitas. Kalau misalkan ada kurang-kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.